Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Farizi. Saya beserta kedua rekan saya yaitu Natasya Alia Zahran dan Muhammad Hafiz Jawawi akan memaparkan hasil dari tugas dua vulkanologi yang sudah kami kerjakan, yaitu Mid-Oceanic Ridge Intraplate Volcanism dan Subduction Zone Volcanism. Ya, untuk Mid-Oceanic Ridge Volcanism akan dijelaskan oleh saya yaitu Salman. Untuk Intraplate Volcanism akan dijelaskan oleh saudara Hafiz Jawawi, dan Subduction Zone Volcanism akan dijelaskan oleh saudari Natasya. Oke, pertama itu Mid-Oceanic Ridge Volcanism. Nah, Mid-Oceanic Ridge Volcanism atau gunung api daerah MOR ya, daerah Mid-Oceanic Ridge itu disebabkan karena adanya aktivitas vulkanik di daerah MOR tersebut. Nah, jadi sebelumnya apa itu MOR atau Mid-Oceanic Ridge? Nah, jadi Mid-Oceanic Ridge itu sebuah daerah ini ya, daerah batas antar lempeng, batas divergensi antar lempeng. Jadi pada daerah tersebut itu kedua kedua lempeng bergerak menjauh satu sama lain. Jadi saat lempeng itu bergerak menjauh satu sama lain itu kan pada bagian bawahnya itu menjadi ini ya, menjadi terbuka ya. Jadi oleh karena itu akan ada penurunan tekanan yang menyebabkan terbentuknya dapur-dapur magma pada daerah tersebut. Nah, pada saat keterbentukan dapur magma, pada saat itulah daerah Mid-Oceanic Ridge menjadi daerah yang aktif gunung apinya, aktivitas gunung apinya. Nah, berikut ini saya mengambil contoh gunung api MOR pada gunung api Reykjanes ya. Reykjanes itu gunung api yang baru-baru ini pada bulan Maret kemarin itu mengalami erupsi. Nah, gunung Reykjanes itu berada di Iceland, di Islandia. Nah, dia itu landformnya itu atau bentuknya itu mungkin lebih ke crater row ya. Jadi dia karena crater row itu mungkin munculnya banyak di daerah-daerah MOR ya. Barisan gunung api ya, barisan gunung api pada daerah ridge biasanya seperti itu. Lalu tipe gunung apinya itu dan morfologinya itu dia fissure vent, yang lebih tepatnya mungkin axial summit ya. Oke, eruption type-nya dia efusif karena dia komposisi dia berkaitan dengan komposisi magma yang ada di daerah tersebut, yaitu basalt ya. Jadi daerah tersebut, daerah gunung api di MOR itu, jadi magmanya itu tidak banyak terdiferensiasi. Oleh karena itu jenis magmanya di daerah tersebut itu cenderung magma yang basalt gitu. Jadi dia tidak tercampur oleh batuan-batuan atau mineral-mineral lain gitu. Oleh karena itu, karena magmanya basalt, komposisi silikanya mungkin cenderung relatif lebih rendah, sehingga viskositasnya pun rendah ya. Jadi jika magma tersebut viskositasnya rendah, maka tipe erupsinya akan efusif atau tidak eksplosif. Nah, dia terletak di batas tektonik plate antara North American Plate dan Eurasian Plate. Ya, jadi itu kedua lempeng tersebut yang saling menjauh akan terbentuk MOR di situ. Nah, berikut ini ada lokasi dari gunung api Reykjanes. Nah, jadi Reykjanes itu ya tadi ya, crater row. Jadi di daerah tersebut karena emang daerah MOR akan banyak sekali gunung api lainnya. Salah satunya mungkin ada Reykjanes yang belum lama ini mengalami erupsi. Di sini ada lokasi-lokasi gunung api selain Reykjanes di sebelah kiri. Lalu di bagian tengah ini ada foto sebelum terjadinya erupsi ya. Diambil fotonya sebelum terjadi erupsi. Lalu yang di kanan ini ada foto pada saat erupsi kemarin ya. Jadi di sini juga terlihat
Lava yang keluar itu cukup cair ya, terlihat seperti cukup cair di sini. Oke, mungkin itu untuk penjelasan dari mid-oceanic ridge volcanism. Selanjutnya akan ada penjelasan intraplate volcanism yang akan dijelaskan oleh saudara Hafiz Jawawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Jawawi, NPM 190633851. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Muhammad Salman. Bahasan selanjutnya adalah mengenai intraplate volcanism. Intraplate volcanism sendiri dikenal dengan sebutan hotspot. Hotspot ini merupakan salah satu vulkanisme yang sangat unik karena dia tidak muncul di boundaries of the Earth's tectonic plate, namun dia muncul di tengah-tengah dari continental plates itu sendiri. Lalu menurut Wilson 1963 yang dikutip oleh National Geographic.org, tipe vulkanisme ini terbentuk karena adanya area yang sangat panas jauh di dalam mantel bumi. Lalu selanjutnya contoh dari atau manifestasi dari hotspot tersebut merupakan sebuah volcano. Dan salah satu contoh volcanonya adalah Erebus Volcano. Erebus Volcano ini berada di Ross Island, Antartika. Landformnya saya mengatakan ada 3 landform, yaitu stratovolcano, caldera atau crater, dan hotspot. Volcano type-nya sendiri adalah stratovolcano. Eruption type-nya explosive Plinian atau efusifnya Strombolian. Nanti akan saya sebutkan kenapa ada 2. Lalu magma type-nya andesit atau lebih tepatnya penolit. Nanti juga akan saya jelaskan kenapa seperti itu. Lalu tectonic plate-nya sendiri, si Erebus Volcano ini merupakan sebuah gunung api yang berada pada continental plate, yang pada continental plate itu terdapat sebuah rift, yaitu West Antarctica Rift System. Lalu yang pertama saya akan jelaskan kenapa tadi ada 3 landform. Jadi menurut SMIC 2004, intraplate volcanism itu biasanya memiliki scoria cons landformnya. Tapi berdasarkan interpretasi saya, lalu website volcano.ac.edu dan ilustrasi dari Ezer et al 2004 pada Darcy 2012, volcano ini memiliki slope yang steep atau ya steep. Jadi saya berani menyimpulkan dan mengategorikan bahwa landform dari gunung api ini adalah stratovolcano landform. Tapi menurut volcano.si.edu juga dan ilustrasi dari Harper et al 2004 pada Darcy 2012, di situ juga menunjukkan bahwa Erebus itu memiliki kaldera atau krater. Dan volcano ini juga merupakan volcano yang berada di intraplate atau dikenal juga dengan hotspot. Oleh karena itu, saya mengatakan landformnya ada 3, yaitu stratovolcano, lalu crater atau caldera, dan juga hotspot seperti itu. Lalu yang kedua, kenapa ada 2 jenis erupsi? Yang pertama Plinian, yang kedua Strombolian. Jadi berdasarkan Darcy 2012 yang didasarkan pada Harper et al 2004 dan Kehl 1990, long time ago, volcano ini memiliki jenis erupsi Plinian type. Yang lalu saya mengategorikan Plinian type itu menjadi jenis ledakan yang eksplosif gitu, atau erupsi yang eksplosif. Lalu dikatakan juga tahun 1984 volcano ini memiliki Strombolian type eruption. Dan saya mengategorikan Strombolian type eruption ini sebagai effusive type. Jadi dia ada 2, yaitu eksplosif dan efusif. Lalu phonolith magma type. Jadi phonolith magma type ini menurut informasi yang saya dapatkan dari Losky 2014 dan tulane.edu, itu seperti dari Losky 2014 dan volcano.edu ya. Si terminologi ini saya dapatkan dari sana, dan phonolith ini sebenarnya hampir sama seperti andesit, seperti grafik yang ada di sebelah dari pertanyaannya, hampir sama, tapi dimungkinkan memiliki kandungan silika yang sedikit lebih tinggi, sehingga dinamakan berbeda daripada umumnya, yaitu basalt andesit rhyolite. Namun yang ini adalah phonolith yang hampir seperti andesit, namun sedikit lebih tinggi kandungan silikanya. Lalu ini ada contoh-contoh, ini adalah gunung Erebus yang
bisa saya kategorikan sebagai stratovolcano seperti itu karena lumayan curam. Lalu ini tektonik settingnya di figur 8. Lalu di sini ada gambaran gimana sih di Antartika tuh gunung Erebus di sebelah mana. Tuh jadi sebenarnya ada 2 gunung lainnya lagi di Antartika. Lalu selanjutnya ini juga ada gambar yang tadi saya katakan kenapa saya bisa menyimpulkan bahwa ini adalah stratovolcano, itu salah satunya dari gambar ini juga, gambar figur 9 ini. Di situ terlihat sangat curam gitu kan. Jadi kemungkinan ya ini adalah stratovolcano gitu. Lalu di sini juga yang membuat saya mengatakan bahwa di Airbus ini juga landformnya merupakan crater atau kaldera juga karena figur 10 ini. Ya, sampai situ saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Natasha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai subduction zone volcanism. Nah, subduction zone volcanism itu apa sih? Subduction zone volcanism merupakan suatu aktivitas vulkanik yang berlokasi pada zona subduksi. Nah, tetapi tidak semua zona subduksi itu dapat menghasilkan aktivitas vulkanik ini. Hanya terdapat 2 tipe zona subduksi, yaitu subduksi antara lempeng samudra dengan lempeng samudra dan juga lempeng samudra dengan lempeng benua. Nah, berdasarkan Camp and Stern tahun 2002, itu yang menghasilkan aktivitas vulkanik merupakan karena terdapatnya partial melting di kerak bumi. Jadi nanti magma akan naik ke atas dan juga akan membentuk magma chamber dan meng-create volcano apabila lempengnya itu merupakan pertemuan antara lempeng samudra dan juga lempeng benua dan akan membentuk volcanic arc apabila subduksi lempengnya itu antara lempeng samudra dan lempeng samudra. Nah, sebenarnya kenapa sih terjadi partial melting tersebut? Jadi di sini saya sudah memiliki contoh yaitu subduction zone antara lempeng samudra dan juga lempeng benua. Jadi lempeng samudra ini memiliki lapisan yang di atasnya itu kaya akan air sehingga saat dia mensubduksi lempeng benua, airnya itu akan rilis dan mengakibatkan penurunan temperatur atau melting temperature dari kerak benua. Oleh karena itu, magma lebih mudah untuk melelehkan bagian kerak benua tersebut, lalu membentuk magma chamber dan membentuk volcano di sini. Nah, untuk contoh subduction zone volcanism ini, kami memilih Merapi Volcano sebagai contohnya, yaitu Merapi Volcano ini berada di antara Jawa Tengah dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Lebih tepatnya itu adalah lereng sisi selatan dari Merapi Volcano ini berada pada Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, dan sisanya itu berada pada Jawa Tengah nih. Jadi lereng baratnya itu berada pada Kabupaten Magelang dan lereng utara dan timurnya berada pada Kabupaten Boyolali dan juga lereng sebelah tenggaranya itu berada di Kabupaten Klaten. Untuk landform dari Merapi Volcano ini adalah steep side lava dome dengan volcano type-nya itu adalah stratovolcano yang pastinya eruption type-nya itu adalah explosive dan magma type-nya adalah andesit basaltic. Serta Merapi Volcano ini sangat berasosiasi erat dengan tectonic plates atau lempeng tektonik, di mana Merapi Volcano ini subduction-nya itu didominasi oleh Australian Plate dan juga Sunda Plate. Berikut adalah lokasi dari Merapi Volcano, bisa dilihat di kotak yang berwarna merah dan ditunjukkan oleh garis hitam. Berikut adalah pembagian tugas dari kelompok kami. Yang pertama itu Salman mengerjakan MOR Volcanism, Jowi mengerjakan Intraplate Volcanism, dan saya sendiri mengerjakan Subduction Zone Volcanism, di mana gunung-gunungnya juga sudah kami sepakati terlebih dahulu. Nah, berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam presentasi kali ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.